yang ceria. Harga sore 160 ekor. Lobster 20.000, 10 ekor. Ngebolang itu asik karena mereka bisa belajar banyak hal. Gak boleh pilih-pilih, gak boleh banyak ngeluh, yang wajib harus banyak bersyukur. Kita mau jalan-jalan ke Pasar Baru. Katanya dia yang mau tappingin. Ini barang si Bocil, lagi Nenen, Sarhan, sama Bang Raja, dan Ayah. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kemana guys? Ke Pasar Parung. Oke. Liatin nah, yang stabil, belajar megang stabil. Nah gitu kayak Babang Raja tuh. Oh, hati-hati jarinya jangan sampai Jadinya masuk. harus tetap di tempatnya, makanya berusaha. Once again. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV Channel. Event Corona dan PSBB ini buat Main sih mendatangkan banyak banget hal positif dan waktunya untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dulu nggak pernah kita lakuin. Salah satunya dengan budidaya ikan lele, memanfaatkan lahan di belakang dan hanya modal ember aja. Kemarin kita coba-coba dan ternyata berhasil untuk budidaya ikan lelenya, walaupun itu perdana dan memang banyak yang mati, tapi lumayan ya, dalam waktu 2 bulan kita pun bisa panen. Karena kemarin berhasil dan kita konsumsi sendiri untuk ikan lelenya, ketagihan nih ceritanya, maka next kita akan memulai kembali untuk budidaya lelenya. Untuk kelas pemula kayak Main, lele ini bisa jadi pilihan yang tepat karena lele sendiri termasuk ikan yang nggak terlalu sulit ya untuk dipelihara. Berbeda dengan ikan-ikan yang lain membutuhkan skill dan pengetahuan lebih. Kalau lele relatif lebih mudah ya. Makanya Main dan Pak Suami memilih untuk budidaya lele. Nggak pakai lahan apa-apa, kita hanya membutuhkan bak besar aja. Dan baknya ini Main beli itu 100.000 dapat 3 bak besar. Nah, untuk terkait bibitnya, Main punya base referensi di mana bisa membeli bibit-bibit budidaya ikan. Yuk ikuti Main ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Halo guys. Udah sampai kita Pasar Parung nih sore, kayak sekitar jam 5-an. Enak sore ternyata, kalau pagi macet. Dan ini hari Senin, hari pasar. Karena hari pasarnya nggak setiap hari. Ayo, ayo Bang Sarhan. Nah. Kamu bilang laporan dulu sama teman-teman kamu. Halo teman-teman. Biarin, ayo. Hari pasar itu Senin, Kamis, sama Sabtu. Dan ini Senin, hari pasar sore. Waktu itu kita pernah siang, Masya Allah penuhnya. Terus sekarang Alhamdulillah lebih sepi. Sama teman-teman kamu. Halo guys. Halo guys. Kita di mana guys? Ada di pasar. Lokasi tempatnya namanya Pasar Ikan Parung. Letaknya satu area, nggak terlalu jauh dengan Pasar Sayur Parung. Tapi uniknya di sini sentral penjualan banyak banget ikan-ikan hias dan ikan bibit ya. Untuk pasar ikan sendiri di sini wah, kita mau cari segala macam ada di sini. Aneka banyak ikan tersedia lengkap di sini, semua ada. Jangan kaget karena di sini harganya murah-murah banget. Untuk penjual-penjual yang menjual ikan-ikan di etalase ternyata banyak membeli sumbernya dari sini. Karena di sini memang sentral pusat penjualan untuk ikan hiasnya. Ibu-ibu pada nggak nyangka deh karena memang ikan-ikan di sini dibanderolnya dengan harga yang super terjangkau dan koleksinya lengkap. Nggak cuma ikan, aneka akar di sini pun tersedia, kura-kura juga ada semuanya. Untuk hari pasarnya sendiri ini nggak buka tiap hari, melainkan Senin, Kamis, dan Sabtu. Kalau di hari pasar, Masya Allah ini penuhnya bejubel banyak banget. Dan mayoritas memang rata-rata sih pembeli untuk di toko mereka, yaitu toko penjualan ikan hias.
Bentuknya ini memang ya kayak gini, lebih ke pasar tradisional ya. Penataannya memang kurang, tapi memang kalau dibanding harganya dijamin murah banget dan super lengkap di sini. Yang sayang memang kondisi toko-tokonya begini, kurang tertata rapi, cenderung kotor dan memang becek ya, apalagi kalau hujan. Mayoritas untuk ikan di sini memang dijual dengan kuantiti banyak ya. Kalau lele itu ada yang isi 25, ada yang 35, ada yang 50, tapi mayoritas memang rata-rata 50. Kecuali untuk ikan-ikan yang besar-besar kayak gini. Gede amat. Iya, gigit kayaknya. Coba aja nggak? Pegangan jangan begitu. Dulu satu sak. Kan poinnya di satu sak. Seneng ya anak-anak kalau dibawa ke pasar tradisional kayak gini. Punya pengalaman unik tersendiri dan akan melekat di hati anak. Kotornya mereka gak sebanding sama pengalaman dan sensasi rasa yang mereka rasain. Kalau buat main, ada kalanya kita mengajak mereka ke tempat yang bersih dan steril. Tapi ada kalanya juga kita harus mengenalkan kepada anak-anak ada tempat kayak gini dan asik juga untuk dijelajahi. Ngebolang itu asik karena mereka bisa belajar banyak hal. Jadi biasakan anak-anak nggak jijik di tempat manapun karena semuanya ada plus dan minusnya. Harga sore 160 ekor 50.000. Jadi mendingan kalau kemari sore karena dapat harga spesial tutup. Karena main datangnya di sore hari, ini sekitar jam 5, makanya memang udah banyak toko-toko yang tutup. Tapi enaknya sebenarnya datang di sore hari, karena kalau beruntung kita dapat harga spesial tutup. Karena pedagang pasti udah ngeraup keuntungan ya, makanya daripada ikan yang mereka bawa pulang biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih murah lagi. Untuk kondisi toko-tokonya kayak gini semuanya open dan hanya tersedia nomor-nomor. Jalannya pun range-nya kecil. Ini kebayang nih waktu itu main kemari di hari pasar nggak bisa jalan. Penuh banget orang-orang. Pada kaget deh, bener-bener penuh banget orang-orang bejubel untuk beli ikan. Mayoritas di sini pakai mobil dan untuk parkirannya juga susah kalau lagi kondisi bejubel. Makanya main lebih nyaman sore hari kemari. Parkirannya enak, jalannya pun nyaman. Meskipun kita nggak terlalu banyak pilihan karena banyak banget toko yang udah tutup. Nah, kelihatan kan di sini banyak banget ikan-ikannya, udah kondisinya diiket-iketin kayak gini nih. Kuantitinya banyak-banyak, rata-rata memang 25, 50. Tapi lagi-lagi kalau harga dijamin murah banget. Kalau mau datang kemari, usahakan menggunakan pakaian yang nyaman dan gak usah rempong sama penampilan. Nah nih, anak-anak juga jadi belajar banyak untuk hewan-hewan. Ini mereka menemukan lobster, jadi nanya kan, lobster itu ternyata bentuknya kayak gini. Seru untuk anak karena menambah pengetahuan untuk si anak. Life skill kayak gini nih yang penting banget untuk anak. Itu buat main secara pribadi. Pengalaman kayak gini akan melekat banget di hati anak dan gak akan mereka dapetin kecuali kita sebagai orang tua yang menyajikan untuk pengalaman ini. Keliling jadi tahu banyak hal, jadi tahu banyak aneka ikan-ikan. Lobster 20.000, 10 ekor. Wah, murah banget ya. Lobster itu hanya 20.000 udah dapat 10 ekor. Lele yang tadi Pak suami beli itu 160 ekor hanya 50.000 aja. Padahal dulu waktu term pertama Pak suami itu beli 25.000 dapat sekitar 35 biji. Tinggal dibagi sendiri deh tuh. Kebayangkan murahnya pakai banget untuk harga ikan di sini. Betapa dulu seakan ikut irama yang ceria, menyanyikan hati
Sementara abangnya pada kegirangan dibawa ke pasar ikan, Bibi Syakilnya masih terlelap tidur di pelukan mamanya. After capek keliling-keliling, anak-anak nyobain jajanan pinggir jalan. Kalau buat main secara pribadi, nggak masalah anak-anak pun dikasih jajanan untuk di pinggir jalan, karena toh nggak setiap hari mereka ngerasain itu. Ada kalanya kita memberikan mereka jajan makanan di resto dan ada kalanya kita asik menikmati makanan di pinggir jalan. Para lele banyak banget ya? Iya. Murah amat harganya 60 ekor. 160. 160 ekor harganya 50 ribuan doang. Nanti kita ternakin ya? Ya, nanti kita ternakin sampai gede. Nah, ini kalau udah gede, kita bagi-bagi ya. Ya. Yang penting udah tahu cara meliharanya ya. Oke? Di dekat rumah 2.000, sini 1.000. Paruh harga Satu biji. 1 biji. Paralelnya? Paruhnya sama 5.000. Jadi habis berapa tuh? 10.000. Semua 10.000. Wajib banget nih dicoba. Yang kepengen belanja untuk aneka ikan dengan harga yang murah, baik ikan hias atau ikan bibit yang untuk kita budidaya, bisa banget nih ke pasar ikan di Parung. Lokasinya di area Pasar Parung. Untuk hari pasarnya Senin, Kamis, dan Sabtu dari pagi sampai sore. Bahkan ada juga yang buka sampai malam. Harganya miring abis, kuantitinya dapat banyak, meskipun areanya kurang nyaman. Buat main gak terlalu jadi masalah karena ini bisa jadi pengalaman tersendiri buat anak. Karena anak adalah bentukannya kita, bagaimana kita mengenalkan banyak hal ke mereka. Karena roda pasti berputar, kita pun berharap anak-anak dapat pengalaman hidup yang baik. Tapi kita pun perlu mempersiapkan dengan kondisi X yang tidak terduga. Gak boleh pilih-pilih, gak boleh banyak ngeluh, yang wajib harus banyak bersyukur. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.